Dan terakhir adalah penyerahan penghargaan Best Employee Triwulan 2 tahun 2020 dan PPNBN terbaik semester 1 tahun 2020. Baik. Nah, sebelum kita memulai acara, mungkin kita akan menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir melalui via Zoom. Yang sedang karantina saat ini ada 2 kamera malah ya Pak Ishak. Halo Pak Ishak, boleh diaktifin suaranya Bang? Halo Pak Ishak, apa kabar Pak Ishak? Hidupin suaranya Pak, kita kangen suara Pak Ishak. Halo Pak Ishak. Terus dari 2 sisi. Kak Icum, halo, apa kabar Kak Ica? Halo, alhamdulillah sehat. Dari Pak. Halo Kak Icum. Halo Pak. Oke. Yang satu lagi treasury ini siapa ya? Oh, hostnya, oke. Nah, kita harap nanti teman-teman yang lagi juga dapat bisa segera bergabung bersama kita sore kali ini. Nah, langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pemaparan mengenai persiapan penilaian ISO 9001 tahun 2015, yang akan disampaikan langsung oleh Bang Budi Indrawan. Pada Bang Budi, saya silakan. Oh, izin Bang. Ada kendala teknis. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini kan ada dalam rangka perayaan 17 Agustus, perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, karena tidak melakukan upacara, jadi kita tetap diwajibkan untuk memeriahkan peringatan ini dan nanti dokumentasinya dikirimkan ke pusat. Nah, untuk menambah semangat kita, jiwa kebangsaan kita, boleh sama-sama nanti kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Pakai hormat, Pak. Serius, Pak. Oh, hadirin disilakan berdiri. Gerak. Indonesia bersatu, negeriku rakyatku semuanya, untuk Indonesia. Udah canggung ya, gara-gara udah lama nggak upacara. Nah, selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara pertama. Sebelum itu nanti kami persilakan juga Bapak Ibu untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Tapi nanti waktu ada Pak Kanwil, kalau bisa kita tertib gitu. Kalau sekarang masih boleh. Langsung saja kepada Bang Budi, saya silakan. Beri tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Sekalian speech perpisahan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini acara rangkaian HUT kemerdekaan ya, cuma dikasih selingan sebagai persiapan ISO sedikit. Saya nggak banyak-banyak karena kita udah berulang kali dari
rapat tinjauan manajemen, ada internalisasi SMM ISO. Jadi pada intinya nanti kita pada bulan Oktober itu akan ada audit dari eksternal atau surveillance, tepatnya di nota dinasnya di tanggal 4 Oktober. Jadi paling lambat itu kalau bisa di awal September ini semua dokumen-dokumen yang diarsipkan, outner saya lihat masih banyak yang belum dirapikan dari masing-masing seksi. Itu perhatian pertama itu sih, tapi kalau dokumen lain saya lihat sudah sesuai dengan SOP kebanyakan ya. Nggak ada lagi file-file atau data-data yang di luar daripada SOP kita. Kita masih tetap mengacu ke SOP CAP 287 2015. Nah, kalau misalnya ada sekiranya nanti SOP yang sudah tidak relevan lagi, mohon teman-teman di setiap seksi untuk disiapkan jawabannya atau alasannya gitu. Jadi waktu ada audit surveillance, si auditor ini bisa tahu apa sih, kenapa sih kok SOP ini udah nggak berlaku lagi, jadi alasannya sudah jelas. Terus nanti ke depannya kemungkinan yang jadi pengendali dokumen akan dipegang oleh Ibu Satri, jadi teman-teman kalau ada yang mau Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang ISO bisa langsung ditanyakan sama Ibu Satri. Terus dari ISO ini sebenarnya kita udah ngelakuin dari tahun-tahun sebelumnya ya, jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir, apalagi tahun ini auditnya kita hanya via online. Jadi saya lihat yang difokusin sebenarnya sih di kepala kantor sama masing-masing kepala seksi kalau ditanyain, walaupun tidak menutup kemungkinan nanti ada pelaksana juga yang ditanya oleh audit eksternal. Mungkin nanti paling kayaknya Pak, nanti mungkin tour kali ya, waktu audit ISO itu mungkin nanti mereka selain dokumen, siapa tahu kita jaga-jaga aja, jadi apa sih arsip dan data-data di dalam owner udah siap, jadi takutnya nanti ada video conference disuruh tour keliling kantor untuk lihat kebijakan mutu yang ditempel sama yang lain-lain udah sesuai semua sih, tinggal ownernya aja Pak, owner di masing-masing seksi PD gitu. Di masing-masing seksi maksud saya, bukan seksi PD. Gila sih, itu sih yang bisa saya sampaikan Pak mengenai ISO, karena teman-teman juga saya rasa udah cukup paham sama mengerti terkait ISO. Yang paling penting setiap masing-masing pegawai ngerti SOP di seksinya masing-masing, gitu aja sih. Jadi supaya kalau ditanya kita bisa memberikan jawaban lah yang cukup sesuai dengan seksi itu. Selamat sore Pak, selamat datang di Dukpakat. Siapa? Jadi itu Bapak Ibu sekalian mengenai persiapan ISO kita. Saya rasa semuanya udah 90%, tinggal scan data sama cetak outer aja Pak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Budi yang telah menyampaikan sedikit tadi ya penjelasan bagaimana nanti penilaian ISO 9001 tahun 2015 yang semoga bisa sama-sama kita punya semangat untuk mencapainya di bulan Oktober nanti penilaiannya. Dan
kita ucapkan selamat datang kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Pak Syafriadi dan Pak Kabul. Jadi acara baru saja mulai Pak, baru rangkaian acara semua tadi ada banyak. Kita mulai dari Bang Budi tentang ISO. Nah sekarang karena Bapak sudah datang, kita persilakan untuk menyampaikan pengarahan kepada kami semua. Kepada Pak Syafriadi, saya silakan Pak. Iya Pak. Merdeka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa bertemu, ada saya di situ. Pada sore hari ini untuk bersilaturahmi dengan seluruh punggawa KPPN Banda Aceh. Alhamdulillah, setelah kurang lebih sekitar 3 minggu saya di sini baru bisa bertemu semua ya. 2 minggunya di rumah, baru seminggu ini saya di kantor. Alhamdulillah, ini yang saya hormati Pak Kabu, yang saya hormati dan seluruh jajaran Eselon 4, ada Pak Firdaus, kemudian Pak Nurman. Oh iya, Pak Nur. Berarti cuma berdua berarti ya? Pak Ishak belum. Oh, Pak Ishak. Yang mana? Oh itu. Oh pakai kerudung. Oh ini. Serius sekali Pak Ishak itu. Oke, nggak apa Pak Ishak. Dari jauh, salam kenal. Saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Kemarin sempat juga bertemu dengan beberapa teman-teman waktu saya kunjungan ke rumah, ke mes. Ada bertemu sama beliau, kemudian yang mau berangkat, kan baru mau kan? Boleh enggaknya kan soal nanti baru mau. Kuliahnya masih online tuh bisa di mana saja. Tapi anyway, selamat atas prestasinya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa juga melanjutkan studi yang lebih tinggi. Kalau Budi ke Bandung, mungkin yang lain bisa ada yang ke Jogja, ada yang ke Semarang, gitu ya, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Kupang mungkin toh. Saya bertemu juga kemarin dengan siapa ya? Bobi siapa ya? Bobi. Kemudian siapa lagi? Mas Rodi yang di Prada kemarin ya, ketemu ya? Ada ya? Salah ya? Saya nama-nama tempat juga masih belum hafal saya ini. Masih blank banget. Bisa bersilaturahmi dengan sekaligus untuk mengupdate perkembangan terkini melalui GKM, melalui FGD, apapun itu. Jadi selain kita mengetahui dan mengupdate ini terkait dengan substansi, tapi juga di sisi lain ada kedekatan emosional yang harus kita bangun. Saya yakin bahwa kalau untuk kebutuhan substansi pekerjaan itu secara perlahan pasti akan bisa kita kuasai. Tapi di sisi lain memang kedekatan emosional, kedekatan psikologis di antara kita, di mana hal itu bisa membangun
harmoni yang semakin hangat, sinergi yang semakin kuat. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Karena pada saat-saat kondisi yang tidak nyaman seperti ini, hal-hal itulah yang memang harus kita tumbuh kembangkan. Lihat misalnya ada yang mungkin dapat kesempatan untuk WFH, WFHB, gitu ya. Sementara kayaknya harus sampai tengah malam. Nah, mungkin kalau seandainya ini sebuah hubungan harmonis yang dibangun, saya pikir hal-hal yang pikiran negatif itu mudah-mudahan tidak ada yang akan muncul di antara kita. Yang ada adalah bagaimana kita saling melindungi, saling memahami kebutuhan masing-masing yang mungkin pada saat itu merupakan privilege yang Tuhan berikan buat teman-teman yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan bisa kita terus pertahankan itu. Itu yang paling penting menurut saya. Di antara kita mungkin tidak akan ada yang perfect, tidak ada sempurna. Pak Herwin sebagai kepala kantor pasti butuh support dari teman-teman sekalian. Sama juga dengan saya. Saya kalau nggak disupport oleh Pak Herwin, oleh Pak Kabu, ya saya juga apa yang bisa saya lakukan dengan dua tangan saya. Tuh sementara begitu banyak target lain-lain yang harus saya lakukan. Tapi berkat kerjasama yang diberikan oleh Pak Herwin, oleh Pak Kabu dan teman-teman semua, sehingga target-target yang sudah diberikan bisa kita capai. Kemarin juga saya kejar-kejar Pak Herwin terkait dengan gaji 13. Pasti juga reseh juga nih Pak Kanwil, nanya mulu udah berapa SPM yang masuk gitu ya. Emang kita nggak kerja, ya kerja juga gitu kan ya. Hanya memang mau tidak mau ada semacam komunikasi yang harus dibangun. Nah, komunikasi ini yang memang harus kita perkuat sehingga pada saat tertentu di mana harus dengan pressure yang lumayan kuat, tapi kita sikapi dengan hati yang tenang, hati yang sejuk, sehingga tidak ada gesekan-gesekan yang akan kita hadapi bersama teman-teman. Oke, tadi saya senang sekali Mas Budi terkait dengan ISO ya. Nah, ISO kita kan di Oktober surveillance Pak ya. Untuk yang pertama kali ya kita di sini ya. Surveillance. Yang kedua ya. Yang pertama kapan? Oh, 2016. 2016 itu masih 2008 ya? Ya, 2008 toh, bukan 2015. Ya mungkin berbeda, tapi saya pikir dengan giroh yang sama mudah-mudahan bisa kita tunaikan amanah ini. Karena sekarang itu kan 10 ya, masih 10 ya. 10 yang dipilih, apabila 10 satu gagal, semua gagal, ya kan? Nah, ini tantangan berat buat kita, tapi bukan tidak mungkin untuk kita hadapi. Dulu kan Pak Firdaus juga sama-sama saya dulu di OTL seperti pressure kita pada saat itu ya, untuk bisa menyelesaikan banyak tugas. Jadi saya pikir tetap diupayakan yang terbaik. Jadi Mas Budi ini PIC-nya untuk ISO ya, untuk ISO. Berarti sampai Oktober ya, nggak boleh pergi kan? Berarti kan sampai Oktober ya. Amanah belum selesai masa mau ditinggalkan? Nggak boleh kan ya. Seorang laki-laki itu dilihat dari sekuat mana dia menanggung menjalankan amanah yang diberikan. Iya. So, mudah-mudahan berbalas kebaikan lah. Berbalas kebahagiaan buat yang menjadi PIC di ISO. Doa teman-teman semua kan buat Mas Budi yang terbaik gitu kan ya. Jadi stay dulu di sini maksudnya gitu. Oke, itu untuk ISO mudah-mudahan bisa kita lakukan. Yang penting seluruh tahapannya dilalui dan seluruh tahapan itu bisa dipahami oleh teman-teman sehingga pada saat surveillance semua kebutuhan dokumen itu bisa kita deliver dan pada saat kita dikonfirmasi gitu, kita bisa memahami itu apa yang kita lakukan harus tercatat, yang kita catat harus kita lakukan. Nah, itu kurang lebih filosofi dari ISO. Dan saya lihat sekilas memang di sini sudah baik dan mudah-mudahan juga nanti terbukti pada saat periode penilaian surveillance itu. Oke, kemudian yang lain menurut saya BBPM ya.
Nah ini juga tidak mudah ini, tidak mudah, tapi juga mungkin tidak mungkin tidak bisa kita lakukan karena di KPPN bisa, why not? Di Banda Aceh bisa dengan squad yang seperti ini ya. Dulu waktu saya mengawal KPPN Malang ya, Pak Firdaus ya, itu boleh dibilang Malang itu memang pegawainya banyak, 50-an kalau nggak salah Pak, 50-an itu 30 lebih itu ibu-ibu yang tadi kaum milenial itu, milenial yang senior tapi mereka mampu untuk itu dan sukses kan. Malang kalau nggak salah yang pertama ya. Malang itu yang pertama disuruh KPPN yang dapat BPK dan BBM. So, pertama betul ya? Ya. Nah, mereka mampu dengan squad yang mungkin jauh lebih baik teman-teman di sini. Jadi saya pikir teman-teman di sini bisa mencapai itu. Kalau ada apa-apa, kalau BBM siapa anunya? PIC-nya? Boleh juga. Oh, kayaknya di atas juga ada. Ada juga ya. Oh. Ya, saya harus lebih banyak turun ke bawah kayaknya. Ya. Mustafa WBBM lebih strict gitu ya. Dan ada kesalahan sedikit saja itu bisa fatal. Pengalaman kemarin waktu kita mengawal Kanwil Jabar. Ya kan? Kenapa Jabar pada saat itu nilainya 99 kalau nggak salah pada saat di TPI ya sebelum TPN itu 99, sekian gitu. Begitu yakin mereka, confidence-nya begitu tinggi untuk dapat. Tapi hanya karena sedikit saja pada saat ada yang datang tidak ada yang ngelayani dengan cepat gitu. Nah ini langsung selesai. Tamat di situ, wassalam nggak dapat. Jadi nilai kita yang tinggi itu sebuah prestasi yang harus kita banggakan. Tapi di sisi lain konsistensi kita untuk mematuhi aturan yang sudah kita buat. Memang kemarin Pak Zul bilang kayaknya berbeda deh kita di Aceh sama tempat lain. Di Aceh itu jam istirahatnya dianggap sama dengan jam istirahat Jakarta kan. Tapi di sini jam sholatnya berbeda dengan jam Jakarta. Nah, jadi mungkin ini perlu kita siasati seperti apa yang terbaik. Jadi tetap harus kita siapkan yang standby untuk melayani. Nah, sekarang kan dalam kondisi pandemi mungkin berbeda lagi tuh tantangannya. Mungkin tidak ada yang datang. Mungkin ya saya nggak tahu. Mungkin sudah dengan by elektronik semuanya. Nah, itu di antara sekian banyak layanan kita yang sudah dengan elektronik, mungkin akan dilihat apabila ada yang kontak, telepon atau apa gitu ya. Itu setahu saya dulu ada rule-nya 3 kali maksimal ya. Dia berdering sudah harus masih sekarang masih gitu ya. Aturannya itu. Nah itu kan juga siapa tahu kan kita nggak tahu nih. Gara-gara itu respons kita untuk angkat telepon lambat, unosto. Hal-hal kecil kita sudah bisa berapa kemarin nilai 90? 97. Nah, itu kan 97 udah hampir mendekati 100. Tapi mungkin hanya gara-gara kerikil kecil lebih dari 3 kali mungkin toh. Itu mungkin bisa punya potensi untuk mengurangi nilai atau malah menggugurkan upaya yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kita upayakan, kita optimalkan semua tahapan, semua prosedur, semua langkah-langkah bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu untuk ISO dan WBBM. Tapi di samping itu saya juga ingin apresiasi kemarin pada saat gaji 13 ya Pak Erwin ya. Sudah semua kan ya? Atau ada masih ada yang nyangkut? Habis semua ya Pak Nur ya? Habis ya Alhamdulillah. Nah ini kan sebuah amanah juga yang diberikan oleh pimpinan, amanah yang diberikan oleh regulasi, dan amanah yang diberikan oleh bangsa ini kepada kita. Saya dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan, dalam kondisi yang tidak mudah saat ini,
yang bisa untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kita saat ini adalah belanja pemerintah. Memang kita ini ditopang oleh konsumsi gitu ya. Konsumsi, tapi konsumsi pun sekarang kan juga lagi susah. Oleh karena itu konsumsi itu bisa digelontorkan oleh belanja pemerintah. Belanja pemerintah dari mana? Pasti lewat kita semua gitu. Pasti lewat KPPN. Oleh karena itu percepatan kita untuk membantu Satker, mendorong Satker untuk sesegera mungkin melakukan pencairan, itu merupakan upaya kita sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada kita untuk membantu suplai uang itu segera mengalir ke masyarakat. Begitu itu mengalir ke masyarakat, uang itu akan bisa untuk menggerakkan roda perekonomian. Ya, pada saat kita membeli barang di warung-warung, beli makanan di warung-warung, itu kan akan menambah percepatan dari pergerakan ekonomi. Nah, yang udah dapat gaji 13, segera dibelanjakan. Oh ya, entah traktir Budi kemana gitu kan. Kalau ke warung kopi hati-hati. Khawatir nanti jadi jadi kerumunan. Karena sekarang memang kita hindari kerumunan. Nah itu. Nah, makanya saya juga mendorong Pak Kepala Kantor segera mungkin dorong untuk para Pemda untuk mencairkan gaji 13 mereka. Kalau ditunda, berarti kan uang yang harus masuk ke ASN ke pegawai Pemda nggak masuk toh. Tapi kalau masuk ke mereka, mudah-mudahan mereka bisa beli kebutuhan sehari-hari, bisa untuk konsumsi memberikan sumbangan dan lain-lain, itu bisa menggerakkan perekonomian. Nah, itu harus kita sadari. Dengan otoritas yang kita miliki, sebenarnya kita punya kemampuan yang besar untuk mendorong perekonomian ini bisa kembali pulih. Dan itulah salah satu komponen yang saat ini sangat ditunggu oleh Indonesia, oleh negara kita. Bagaimana APBN itu bisa sesegera mungkin untuk bisa menggerakkan perekonomian. APBN adalah tools kan ya, alat untuk menggerakkan perekonomian. Bapak-bapak kita di pusat itu sudah mencoba untuk menggali potensi dana PEN. Dana PEN kurang lebih ada sekitar 695 triliun. Dana itu sudah ada. Tetapi kalau dana itu tidak bisa digelontorkan ke semua program, sama aja, nggak ada artinya itu. Hanya angka-angka aja di sana. Tapi manakala itu bisa kita grobus gitu ya. Insentif nakes segera mungkin keluar. Jadi para nakes bisa mendapatkan insentif tambahan. Kemudian BLT desa, berapa triliun yang masuk ke desa. Nah ini bisa menggerakkan perekonomian. Tapi kalau itu stop, ya stop juga semuanya. Makanya saya selalu pengen teman-teman, saya melalui Pak Herpin, saya dorong terus, ayo Pak dekati Pemda untuk bisa melakukan pencairan. Untuk itu. Karena kita bukan hanya berpikir, saya kan hanya nerima SPM. Kalau SPM masuk, ya saya selesaikan. Iya, betul. Tapi kalau kita nggak dorong itu, ya sama aja. Ya kita pasif. Gitu. Nah, seperti halnya yang diinginkan oleh Pak Presiden tadi pada saat pidato kenegaraan di MPR, kan bekerjalah secara extraordinary. Karena apa? Mungkin yang kita pikir, kita ini hanya menerima SPM, proses PDOD, hanya itu gitu. Tapi justru itulah salah satu tumpuan dari negara ini untuk bisa tumbuh. Kan semua uang APBN keluar dari APBN, Pak. Tanpa APBN tidak akan keluar kan uang itu. Nah, itu yang kita coba untuk lakukan seoptimal mungkin otoritas yang kita miliki untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Itu kepada teman-teman. Selama ini saya sudah mendapatkan informasi, baik itu dari Pak Kabu dan juga dari Bapak-Bapak Kabid yang lain, kinerja KPPN Banda Aceh sudah bagus, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Yang tidak kalah penting adalah tadi yang saya sampaikan, sinergi, harmoni, dan juga kebersamaan itu sangat penting. Saya yakin kalau untuk substansi udah jago-jago semua kok ini. Pak Nur itu merem aja udah kelar kok itu ya. Proses SPM-nya udah pasti kelar itu. Mas
Fatur mana kemarin ya? Kan ada 2F di sana. Ya itu kan kalau untuk apa kemarin ya? BLT ya? BLT ya? BLT ya? Bukan ya? Fatur ya? Nah itu kan sangat-sangat penting gitu loh untuk bisa mendorong perekonomian di desa. Nah mudah-mudahan setelah ini dengan semangat merah putih yang ada di ruangan kita bangkitkan kembali bahwa saat ini dalam masa yang tidak mudah, sehingga kita harus bekerja extraordinary dan peran kita sangat besar untuk bisa membantu pemulihan ekonomi nasional. Apalagi Aceh. Aceh ini mungkin total 50 T kurang lebih. Semua dana APBN yang masuk ke sini. Dengan dana transfernya, dengan dana-dana yang lain, dekon TP dan lain-lain. Nah, sebagian besar itu ada di sini kan. Nah, apabila di sini cepat, saya yakin juga pemulihan ekonomi di Aceh juga cepat. Jadi jangan berpikir bahwa kita hanya memproses SPM, jadi SP2D, tapi dampaknya kita berikan begitu dia masuk dari SPM, kita dorong mereka untuk bisa segera memasukkan pencairannya. Kita proses dengan cepat, manakala itu sudah masuk ke bank, itu akan punya pengaruh yang besar untuk pemulihan ekonomi. Ekonomi berputar. Nah ini yang perlu kita sadari. Ayo kita seoptimal mungkin yang kita bisa, network mana yang bisa kita coba untuk dorong, kita lakukan percepatan. Kita lakukan kegiatan yang extraordinary supaya semuanya semakin cepat. Tadi saya sudah kirim ke Pak Herwin beberapa notes dari Pak Jokowi kan, bekerjalah secara extraordinary, semuanya harus cepat, semuanya harus fleksibel, tidak ada yang menghambat gitu ya. Nah kita jangan sampai menjadi penghambat. Tadi saya juga dapat WA dari Pak Dirjen, katanya di rapat menteri masih ada laporan bahwa ada KPPN yang membatasi penerimaan SPM sampai jam 12, kemudian prosesnya sampai hanya yang di hari itu hanya sampai jam 12. Sedangkan sudah ada relaksasi kan Pak ya, itu sampai jam 4 RTGS kalau nggak salah. Nah itu, jadi juga Pak Dian minta tolong diidentifikasi KPPN mana yang masih membatasi itu. Saya minta semuanya bisa dilakukan perpanjangan sesuai dengan ND berapa kemarin saya lupa itu. 680 ya? Lupa saya. Nah, jadi mudah-mudahan di Banda Aceh tidak seperti itu. SPM diterima dan bisa seoptimal mungkin kita cairkan pada saat hari itu juga. Jadi semakin cepat kita proses, percepatan pemulihan ekonomi juga bisa semakin baik. Ada pepatah bilang bahwa you may think that you only a drop of water in the ocean. Kamu mungkin hanya berpikir bahwa saya itu hanya satu tetes air di samudra luas. Tapi samudra yang luas itu tanpa air setetes dia bahkan tidak lengkap. Artinya mungkin kita hanya mikir, aduh saya hanya bikin SPM kok, bikin SP2D nggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi kalau nggak ada itu, nggak jalan itu. SPM nggak akan cair, APBN nggak akan cair. Nah oleh karena itu, jangan hanya berpikir bahwa kita itu hanya, tapi dialah dampaknya ke depan, seberapa besar kita bisa menggerakkan ekonomi Aceh ini. Dari sekian puluh T yang ada di dalam genggaman kita. Nah itu yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Semakin cepat, semakin bagus. Begitu juga saya. Kalau semakin lama saya ngomong di sini, semakin bosan ya teman-teman kan? Jadi ikan cepat, ikan lele. Salah ya? Ikan cepat, ikan gabus ya. Oh, ikan cepat, ikan lele. Goreng ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas dedikasinya yang hebat, yang luar biasa selama ini. Tapi itu belum cukup. Kita teruskan dengan kebersamaan, dengan sinergi yang lebih hangat lagi, yang lebih harmonis lagi, saling isi, saling bantu, apalagi di zaman yang tidak nyaman ini. Kebersamaanlah yang bisa menguatkan kita semua, dan semoga itu bisa membawa kebaikan dan kebahagiaan serta kemuliaan buat kita, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat.
Amin ya rabbal alamin. Tadi ingat saya pesannya Pak Ustadz waktu Jumatan, dia bilang sahabat yang terbaik adalah amalan kita. Jadi semakin banyak kita berbuat hal yang baik, beramal yang baik, itulah sahabat terbaik kita. Baik pun sahabat di dunia maupun sahabat nanti di alam kubur. Karena pada saat kita tergolek di dalam liang itu, orang semuanya pada pergi. Yang tinggal bersama kita hanya amalan kita. Begitu juga waktu kita sehat. Kalau kita banyak berbuat amal baik, saya yakin pasti banyak yang akan menolong kita, banyak yang akan mendekati kita, banyak yang akan membantu kita. Tapi kalau sebaliknya, baru melihat wajah Pak Erwin aja, langsung hilang. Kalau begitu lihat Pak Kabul, langsung hilang. Itu mencerminkan bagaimana kita bersosialisasi, berhubungan dengan orang. Nah, kalau kayak Pak Kabul, Pak Erwin kan begitu lihat kayaknya hangat gitu ya. Hangat atau sejuk? Ngantuk ya? Oh, iya. Kalau ngantuk berarti ya udah saya akhiri deh kalau gitu. Oke, terima kasih semua. Mudah-mudahan ini pertemuan pertama saya. Saya masih lama di sini. Berapa tahun, Pak? Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu. Banyak aktivitas mungkin kita bisa nanti lakukan bareng-bareng. Anything apapun itu, walaupun saya nggak bisa, saya akan berusaha untuk bisa. Ajak saya apa aja deh. Perangkai bunga oke, gitu kan? Apa aja, mudah-mudahan saya bisa selalu bersama-sama dengan teman-teman semua. Oke, sukses buat kita semua. Sehat dan jaga selalu protokol kesehatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih kepada Pak Syafriyadi yang telah memberikan arahan kepada kami semua. Tadi saya saking gugupnya jadi langsung memberikan mic-nya kepada Bapak, tapi sebelumnya saya akan membacakan kembali rangkaian acara kita pada sore hari ini, Pak. Jadi tadi kita udah sama-sama dengar ini informasi tambahan aja, Pak. Jadi tadi Bang Budi sudah menyampaikan tentang persiapan penilaian ISO 9001 tahun 2015. Tadi sebelumnya juga kami sudah sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam rangka roadshow untuk perayaan HUT RI ke-75. Nanti juga akan ada kita dengarkan bersama-sama materi defisit anggaran yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Banda Aceh. Selanjutnya akan ada acara penyampaian materi IKU Kemenq 4 seksi PD dan Vera yang akan disampaikan oleh Pak Nur. Dan yang terakhir nanti kita sama-sama akan menyaksikan penyerahan penghargaan kepada The Best Employee Triwulan 2 tahun 2020 dan PPNPN terbaik semester 1 tahun 2020. Seperti itu, Pak. Nah, Bapak Ibu di belakang sudah kita sediakan gorengan dan snack lainnya. Kalau mau disambi nggak apa-apa ya, disilakan. Memasuki acara selanjutnya adalah penyampaian materi defisit anggaran yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Banda Aceh. Kepada Pak Hervin, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kanwil, Pak Kabu dan rekan-rekan semua. Saya sedikit menyampaikan satu materi, Pak. Ya, ini jadi salah satu materi wajib yang harus disampaikan, terutama berkaitan dengan SDG Eselon 3 kemarin, Pak. Ya, materi ini berkaitan dengan penyebarluasan informasi dan mengajak teman-teman semua memahami tentang kondisi kita saat ini, Pak. Ya, kondisi kita saat ini kita ketahui semua, Pak, bahwa kita masih dilanda COVID. Ya, kita ketahui semua, itu sudah menjadi pekerjaan kita sehari, kita alami setiap hari bahwa COVID ini semakin lama dan sampai saat ini masih selalu kondisinya belum menurun. Ya, setiap hari selalu nambah. Coba Mas Ismail lanjut ya. Kalau kita lihat tren ini ya, dari sampai bulan Juli ini sudah menembus angka 100.000 ya. Dari COVID kita dan kayaknya setiap sekarang masih naik terus ya. Kalau sampai bulan Agustus sekarang udah sampai 120.000 kalau tidak salah ya. Dampaknya seperti apa? Kalau kita lihat dampaknya terhadap perekonomian kita seperti apa sih? Kita ketahui sampai triwulan 2 pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan triwulan 2 tahun yang lalu mengalami pertumbuhan minus
5,32. Ya, ini. Kemudian kalau kita bandingkan secara triwulanan semester 1 dibandingkan semester 1 tahun yang lalu, kita mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi minus 1,26. Lanjut Mas Ismail. Ya, ini kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah kita semua, yang pasti kita menggulirkan stimulus ekonomi. Ya, kalau kita lihat stimulus ekonomi yang didorongkan pemerintah sampai sekarang bersekitar 4,3% dari PDB. Ya, ya ini mungkin kalau kita bandingkan negara-negara lain, kita termasuk stimulusnya kecil ya. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, yang paling banyak itu ada memberikan stimulus adalah Jerman, hampir sampai 25% dari PDB. Lanjut, Bang Ismail. Ya, cepat aja ya. Ya ini sampai sekarang pemerintah sudah menyampaikan kebijakan stimulus ekonomi sampai tahap ketiga ya. Itu setiap tahunnya, setiap periodenya naik terus ya, dari alokasi anggaran awal, kemudian kita menggulingkan stimulus yang pertama, kemudian stimulus kedua, stimulus ketiga, sampai sekarang sekitar ada 695 triliun stimulus yang digelontorkan pemerintah untuk memulihkan perekonomian kita. Lanjut, ya. Kalau kita lihat ya, ini dari 695 triliun stimulus ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori ya, yang masing-masing menjadi tanggung jawab kita semua. Kebanyakan dilakukan pencairan oleh kantor pusat di Jakarta, tapi kita punya beberapa kewajiban, terutama yang ada di sini nih. Pembiayaan sektoral Pemda dan perlindungan sosial, mungkin ada di kita. Perlindungan sosial yang ada di BLT dan SCDJ, kemudian Bansos dan lain-lain dari masing-masing departemen yang ada di kita. Tapi kemudian juga ada di cadangan dak fisik, ya itu yang ada di kita. Kalau yang lainnya mungkin pencairannya tidak di kita. Jadi di sini salah satu kontribusi kita adalah mempercepat pencairan yang ada di beberapa sektor seperti ini. Ya, lanjut aja, Bang Ismail. Ya begini, ya tadi berkaitan dengan materi pembicaraan kita, awal judul dari materi ini ada berkaitan dengan defisit. Akibat dari kondisi ini sampai sekarang, pemerintah 2 kali melakukan perbaikan APBN. Yang pertama berdasarkan Perpres 54, kemudian yang terbaru ada Perpres 72. Yang utama yang kita bahas di sini adalah dari 2 Perpres ini kita mengalami lonjakan defisit anggaran yang cukup signifikan ya. Kalau APBN awal kita direncanakan surplus defisit anggaran sekitar 1,7% ya. Tapi dengan kondisi ini kita harus melakukan mencanangkan program pemulihan ekonomi nasional. Di satu sisi pendapatan kita turun, akibatnya defisit kita melonjak ya. Dari 1,76 menjadi 6,34%. Ini merupakan lonjakan yang sangat signifikan ya, walaupun mungkin undang-undangnya maksimal 5% Pak ya. Ya, mungkin ini ada sedikit excuse ya. Jadi pemerintah menetapkan 6,3% dengan Perpres ya. Ini merupakan kondisi yang boleh dikatakan diambang krisis ya. Tapi kita berharap ini tidak terjadi ya. Kalau triwulan 2 kemarin kita sudah minus 5,4, kalau triwulan 3 ini masih minus lagi, dipastikan negara kita akan krisis. Ya. Itu makanya pemerintah menggenjot di triwulan 3 ini, salah satu program dari pemerintah adalah belanja. Sehingga di triwulan 3 ini bisa rebound kembali ke atas, dan kita tidak terjebak pada krisis. Karena memang salah satu tolak ukurnya di triwulan 3 ini, kalau memang pertumbuhannya masih negatif, sudah dipastikan Indonesia akan krisis, dan pasti kita akan banyak kerjaan yang harus kita lakukan lagi. Lanjut, Bang Ismail. Ya, kalau kita lihat ini ya, kondisi seperti ini, kita lihat bahwa sejak berapa tahun yang lalu pertumbuhan ekonomi dan juga defisit APBN naik turun. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Kondisi yang terburuk ya mungkin Pak sejak krisis ekonomi tahun 98 ini. Jadi itu makanya kontribusi kita semua bagaimana bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi, defisitnya bisa diperkecil ya.
Dan yang pasti dari APBN awal kita optimis pertumbuhan ekonominya 5,3% ya. Sampai sekarang pertumbuhan ekonomi kita negatif 1,76 ya. Dan defisit yang 1,76, realisasinya 6,34, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan 5,30 ya. Di akhir tahun diperkirakan kita cuma mampu tumbuh antara 1 sampai negatif 0,4%. Kalau kita itu pun kalau kita segera recovery ya. Tapi kalau semester triwulan 3 ini kita belum recovery, kondisinya skenario akan lebih buruk dari ini. Ya, lanjut Pak Ismail. Ya, ini mungkin dikatakan bagaimana mengatasi kondisi yang seperti ini. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama mungkin sumber pembiayaan dari SAL, dana di pemerintah maupun dari PLU, kemudian ada juga penarikan pinjaman, kemudian pendirian SBN domestik maupun SBN di falas. Kemudian juga ada penurunan kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia, yaitu rasio pinjaman ya itu. Tapi dari setiap berbagai cara yang bisa kita tempuh, yang utamanya ada cuma di penerbitan SBN. Ini yang kondisi kita, karena yang lain-lain mungkin pengaruhnya tidak begitu signifikan, tapi yang berarti jalan utamanya yang dilakukan adalah penerbitan SBN. Karena memang penarikan pinjaman luar negeri, sekarang kita sudah, kebijakan pemerintah sudah menghindari itu. Ya. Pinjaman luar negerinya semakin sedikit, kita membesarkan SBN, baik SBN dalam bentuk rupiah di pasar domestik maupun SBN di falas. Ya. Kemudian lanjut Pak Ismail. Ini kalau kita lihat perkembangan utang kita ya sampai sekarang boleh dikatakan sampai tahun sini 2020 ya kita lihat bahwa jumlah kumulatif hutang kita, pinjaman kita mencapai 5,26 triliun ya. Ini kalau kita lihat jumlah ini 2 kali jumlah APBN kita. Ini hutang secara kumulatif ya. Kita sudah sebegitu banyak 2 kali jumlah APBN kita, jadi sudah lumayan tinggi ya. Dan kita saya katakan bahwa proporsinya sudah berbalik. Kalau pada tahun 2098 kemarin kita krisis ekonomi dengan proporsi banyakkan adalah utang luar negeri. Kalau sekarang sudah berbaik ya, pembiayaan kita mayoritas adalah dari surat berharga negara, yaitu pinjaman dalam negeri, baik pinjaman domestik maupun pinjaman falas. Sedangkan pinjaman luar negeri, SBN ya, sedangkan pinjaman baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri proporsinya sudah mengecil, tinggal 15%. 85% kita adalah surat berharga, yaitu SBN ya, baik SBN domestik maupun SBN falas. Lanjut Pak Ismail. Sudah selesai? Baik, itu beberapa kondisi, tapi saya ingin menyatakan satu penutup ya, mungkin ada satu. Apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan ya? Tugas kita apa dalam kondisi seperti ini? Lanjut, ya, ayo lanjut sekali lagi. Ya, gitu. Ya, kita sebagai salah satu agent dari pemerintah ya, kita mempunyai kewajiban, beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang pasti sekarang itu adalah mempunyai tugas
gaji 13-nya udah habis. Ada nggak? Ada yang masih belum dibelanjakan, jadi segera dibelanjakan ya Bapak Ibu untuk mendukung UMKM kita. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke materi sharing session. Jadi seperti sebelum-sebelumnya ya di GKM kita senantiasa mendengarkan penjelasan dari masing-masing seksi mengenai apa pekerjaannya, apa kesibukannya, supaya kita sama-sama tahu nih beban dari masing-masing seksi. Nah, kebetulan untuk di bulan ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai IKU dari Kepala Seksi Pencairan Dana yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Kepada Pak Nur Asri, saya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Pak Kanwil, Pak Edwin, Pak Kabu, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya diperintah kayaknya ya. Karena tahunya waktu undangan kemarin Nota Dinas, waduh saya disuruh menyampaikan ikut Kemenkominfo. Baiklah. Teman-teman semua, saya mungkin cuma menyampaikan seksi PD aja karena mungkin waktu terbatas. Kalau seksi Vera saya cuma PLT, nggak pemegang IKU, jadi khusus beda aja. Seksi PD, kepala seksi PD itu mempunyai ada 8 IKU, 8 IKU yang terdiri dari ada indeks, ada presentase, dan ada nilai rata-rata. Baik, untuk IKU pertama itu indeks kepuasan zakat terhadap pelayanan KPPN. Jadi ini nilainya dari survei yang kita laksanakan terhadap zakat dan terkait tentang pelayanan KPPN yang telah diberikan kepada zakat. Kemudian nilainya dari hasil survei itu dilaksanakan berdasarkan kuesioner. Ya, teman-teman semuanya, kuesioner yang telah disebar, kita mendapatkan nilai, ada pelayanan Vera, PD, kemudian umum. Untuk semester, ya kalau tahun ini ya, alhamdulillah untuk PD itu ada nilainya 4,58, ya di atas target yaitu 4,55. Berikut indeks efektivitas pengelolaan kas. Ini formulanya yaitu jumlah penerima, yaitu penerima SP2D dibandingkan dengan yang diretur. Jadi jumlah penerima SP2D dikurangi yang diretur berbanding ke jumlah penerima semuanya. Ini ikut triwulan. Untuk targetnya itu 99%. Untuk triwulan 1-2 untuk IKU ini ya di atas target ya tercapainya, karena berkat kerjasama kita PD dan bank yang diretur tidak begitu banyak sehingga dapat mencapai target yang diharapkan, di atas target. Berikutnya adalah presentasi penyelesaian SP2D secara tepat waktu. Itu adalah SPSPM yang berupa UP, TUP, dan LS non-gaji yang diselesaikan dalam waktu jangka waktu jam 8 sampai jam 12 siang. Kalau di atas jam 12 itu tidak dihitung, Pak. Jadi untuk triwulan 1 itu tidak dihitung karena kemarin ada ibaratnya not available dari kantor pusat karena keadaan darurat COVID. Tapi untuk triwulan 2 IKU tersebut dihitung. Namun untuk target kita kurang mencapai 99,22%. Targetnya 99,4. Jadi tidak capai target ya, mungkin dalam keadaan kondisi tidak normal ini Pak. Dan IKU berikutnya itu aksentuasi akurasi belanja negara.
Ini terkait tentang keakuratan akun yang digunakan oleh Satker terhadap SPM yang diajukan. Ini kerjasama dengan Seksi Vera, Pak. Jadi kebetulan saya sama saya, Pak, gitu, Pak. Jadi hitungnya cincai-cincai aja gitu. Karena formulanya itu adalah jumlah SPM yang disampaikan dikurangi jumlah SPM yang ada dalam nota dinas Seksi Vera. Nah, dibagi per jumlah SPM yang diajukan. Jadi ND SP2D itu ND yang dari Vera itu ND akun-akun yang salah. Nah, sehingga kalau akun koreksi yang tambah sedikit, nilainya tambah tinggi. Jadi berkat kerjasama yang baik, Pak, nilainya 99%, Pak. Dibandingkan dengan target nilainya 99,99, targetnya 99%. Kemudian yang berikutnya indeks kepatuhan Satker dalam pertanggungjawaban UP-TUP. Ini adalah kepatuhan Satker dalam mempertanggungjawabkan UP-TUP terhadap revolving setiap bulannya. Jadi indeks ini dari yang triwulan 1-2 kita not available karena kondisi COVID. Di bulan 3 dan 4 dengan indeks terakhir bahwa UP-TUP ini akan dihitung. Cuma kita belum mendapat perhitungannya. Targetnya ini indeksnya itu adalah 3. 3 itu 95% sampai dengan 100. Indeks itu 3 itu 90% ke atas jumlah Satker yang tepat pertanggungjawaban UP-TUP-nya. Untuk indeks 3. Berikut nilai rata-rata hak kompetensi pegawai. Ini IKU yang ada di setiap sesi berdasarkan nilai hak kompetensi yang akan dihadapi oleh teman-teman pelaksana dengan nilai maksimum targetnya 77. Ini akan dilaksanakan bulan Oktober ya. September akhir. Jadi nilai ini tergantung kepada teman-teman pelaksana semua. Kalau nilainya bagus, IKU kepala sesi juga akan terdongkrak. Untuk IKU berikutnya itu nilai kualitas pelaksanaan literasi benaran. Ini adalah karya tulis dari masing-masing pelaksana seksi. Untuk saat ini belum ada penilaian karena penilaiannya tahunan. Itu target nilai 72 ya. 72. Jadi ini akan proses sekarang itu baru e-learning dalam e-learning dalam hal tata cara penulisan yang kemarin sudah diikuti oleh yang dilaksanakan oleh Kanwil. Bagaimana cara penulisan yang baik. Nah, untuk penulisan belum ada petunjuk lebih lanjut. Terakhir, indeks ketepatan waktu pelaporan analisis beban kerja. Ini kebetulan karena saya penanggung jawab ABK untuk sesi PD, jadi nilai IKU ini ada di saya. Itu terkait tentang ketepatan penyampaian nilai ABK setiap triwulannya. Ini nilainya indeks berdasarkan nilai ketepatan waktu penyampaian 5 hari kerja setelah waktu akhir triwulan. Mungkin itu aja untuk penyampaian IKU Kemenfo sesi PD. Kalau untuk sesi Vera karena saya PLT jadi saya tidak pegang IKU. Saya percayakan aja ke teman-teman pelaksana sesi Vera, Bu Elvi sama Melisa. Saya cuma koordinasi aja. Itu aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup. Banyak maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur yang telah menyampaikan materi mengenai IKU dari IKU Kemenq4 dari seksi pencairan dana. Dan kita akan masuk ke sesi terakhir pada acara kita hari ini, yaitu penyerahan penghargaan kepada The Best Employee Triwulan 2 tahun 2020. Dan
PPNPN terbaik semester 1 tahun 2020. Jadi izin Pak, kami sudah melakukan penilaian, Bang Budi. Kami sudah melakukan penilaian secara rutin, secara triwulanan untuk memilih the best employee dengan kriteria kedisiplinan terbaik, dengan tidak adanya catatan kedisiplinan terkait absennya selama 1 triwulan. Kemudian pegawai yang masuk nominasi juga mempunyai nilai NKP terbaik di atas 100%, yaitu sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah dilakukannya voting oleh teman-teman. Jadi, nominasi The Best Employee Triwulan 2 tahun 2020 adalah The Best Employee Triwulan 1 tahun 2020, kami undang untuk maju ke depan untuk dapat mendapatkan penghargaan dari KPPN Banda Aceh. Jadi dari hasil penilaian kemarin, peringkat 1 The Best Employee Triwulan 2 tahun 2020 jatuh kepada Bang Mustafa. Silakan Bang. Nah, silakan kami undang Bang. Peringkat 2-nya saya sendiri, Yuna Syawendri. Peringkat ketiga, silakan kepada Bang Rodianto. Harapan 1 dan harapan 2 kepada Bang Mail dan Tiwi, kami silakan juga untuk hadir ke depan. Hai, silakan Bang. Kami mohon juga kesediaan kepada Bapak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh untuk dapat menyerahkan sertifikat dan hadiah kepada The Best Employee Triwulan 2 tahun 2020. Kami mohon kesediaan kepada Kepala KPPN Banda Aceh untuk menyerahkan juga hadiah kepada terbaik kedua Triwulan 2 tahun 2020. Dan saya mohon kesediaan juga kepada Pak Zul untuk menyerahkan hadiah kepada terbaik ketiga The Best Employee Triwulan 2 tahun 2020. Nggak bisa tapi nggak ini juga. Waduh Pak. Oh, iya. Mungkin yang pertama dulu silahkan Pak Kabu untuk menyerahkan yang terbaik ketiga. Ketiga dulu. Coklat sama SK. Silakan 2, 3 juga nggak apa-apa. Tebel lama di sini. Bisa digadein. Harus buka masker. Jangan ragu, semester depan ada masih. Selamat ya. Terima kasih Pak.
Selanjutnya yang mana? Pak Zulaki aja nggak apa-apa deh. Ayo. Tebal nih harus dibelanjakan. Isinya apa? SK ya. Oh ini saya. Untuk pemain terbaik saya minta Pak Kanwil untuk menyerahkan piagam termasuk sedikit souvenir gitu kan. Tiwi sama Bang Mail yuk ke depan. Ada coklat juga Tiwi sama Bang Mail. Silakan ke depan ayo nominasi. Dan juara harapan mungkin kami silakan kepada Pak Firdaus selaku Kasubag Umum KPPN Banda Aceh. Masih ada harapan di triwulan depan, maksudnya kayak gitu. Silakan Pak. Siapa dulu yang diempat mana? Oh, Poinnya sama. Enggak dipoto kalau ini. Gimana? Mojok. Aku yang aja tadi. Tempatnya dua. Mas ya, berkan. Mas Paro ya. Terima kasih kepada Pak Firdaus atas kesediaannya. Selanjutnya PPNPN terbaik semester 1 tahun 2020 kepada Bang Muhammad Agustia, Bang Maon, kami persilakan ke depan. Dan kami mohon kesediaan kembali kepada Pak Syafriadi untuk memberikan penghargaan piagam. Kapan lagi tuh kan dikasih sama Pak Kanwil? Senyumnya. Ya. Terima kasih kepada Pak Kanwil atas kesediaannya. Apa? Langsung keringetan loh Pak, langsung keringetan Pak. Di sini aja Bang. Selamat sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah berhasil melakukan pencapaian di triwulan 2 tahun 2020. Nanti untuk di triwulan 3 tahun 2020 di SK-nya atau nanti kita ada nota dinasnya terkait dengan penilaian The Best Employee triwulan 3 tahun 2020, jadi semuanya bisa bersaing. Nanti siap-siap juga berarti yang The Best Employee hari kapan Kak buat melakukan photoshoot di situ? Hari Senin ya, hari Selasa masuk. Baik. Menutup rangkaian acara kita pada sore hari ini, demikianlah Bapak Ibu, semoga berkenan. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana foto barangnya Pak? Kiki aja ngelip Kak.